Selamat malam, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Zainur Rahman dari kelas B Eksutrin, asal perguruan tinggi dari Universitas Trunojoyo Madura. Video ini saya buat untuk menyelesaikan asesmen yang diberikan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022, yaitu membuat SharePoint Communication Sheet untuk finansi departemen. Di mana di sini diminta ada 4 kriteria khusus. Yang pertama, change the look yang terdiri dari theme, header, footer, dan navigation. Kemudian kriteria yang kedua itu top navigation menu. Lalu kriteria yang ketiga itu ada explore and search image with Google. Lalu kriteria yang keempat itu ada apply a new sheet template. Nah, untuk communication sheet-nya sendiri itu diminta untuk membuat 4 communication sheet dengan nama yang pertama Finansi Heku Sheet, kemudian yang kedua Accounting Heku Sheet, lalu yang ketiga itu ada Account Receivable Sheet, dan yang keempat Account Payable Sheet. Di sini saya sudah membuat keempat-empatnya di dalam office.com. Di sini saya akan menjelaskan communication sheet yang pertama, yaitu Finansi Heku Sheet, di mana pada Finansi Heku Sheet sendiri di sini saya menggunakan template yang berasal dari Microsoft-nya dengan judul Learning Central. Kemudian untuk change the look-nya sendiri, di sini saya menggunakan tema yang sedikit custom. Kemudian ini ya untuk temanya. Kemudian untuk header-nya sendiri, di sini saya menggunakan minimal. Kemudian temnya saya menggunakan tem pertama. Lalu untuk logonya ini random, saya ambil di Google. Lalu untuk navigation-nya sendiri, di sini saya menggunakan mega menu. Lalu untuk footer-nya, di sini saya menggunakan simple dengan display name nama saya. Kemudian untuk link yang disertakan pada SharePoint Finansi Heku Sheet di sini saya menggunakan link WhatsApp kalau tidak salah. Di sini diletakkan di remote learning ini. Nah, jika diklik nanti akan muncul tab baru atau membuka tab pada laman Finansi Heku Sheet-nya sendiri, namun sesuai dengan link yang disertakan pada remote learning tadi. Nah, di sini akan membuka WhatsApp. Nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian untuk communication sheet yang kedua, di sini saya membuat accounting Heku Sheet, di mana accounting Heku Sheet di sini saya menggunakan template volunteer kalau tidak salah. Volunteer di mana template-nya masih sama, itu berasal dari Microsoft itu sendiri. Seperti itu. Sebentar, saya mau mencocokkan. Ya, betul. Di sini saya menggunakan template Volunteer Center. Sedangkan untuk change the look-nya sendiri, di sini saya menggunakan theme yang sedikit berbeda dari theme bawaannya yang sudah di custom. Kemudian untuk header-nya sendiri di sini saya menggunakan compact. Lalu untuk theme background-nya huruf itu saya menggunakan theme yang kedua. Lalu untuk logonya di sini juga random. Selanjutnya navigation. Di sini saya navigation-nya menggunakan yang sama seperti SharePoint pada Finansi Heku Sheet, yaitu mega menu. Lalu untuk footer-nya sendiri di sini saya menggunakan simple dengan display name yang sama seperti Finansi tadi. Kemudian untuk link yang ditaruh di dalam SharePoint Accounting Heku Sheet di sini, ini saya letakkan di dalam navigation home, di mana di sini dinamakan televisi digital. Nah, jika diklik itu nanti akan muncul tab baru dengan tampilan YouTube seperti ini.
Jadi nanti jika diklik link yang ada di navigation top tadi itu akan muncul link YouTube yang sudah disetting. Nah, di sini agak sedikit ada kendala jaringan, maka mungkin bisa dilewati saja. Kemudian di sini saya membuat SharePoint Communication Sheet yang ketiga, yaitu Account Receivable Sheet, di mana SharePoint yang ketiga ini saya menggunakan template yang sama seperti dua SharePoint sebelumnya, yang merupakan template bawaan dari Microsoft. Nah, untuk nama template-nya sendiri, di sini saya menggunakan template yang departemen. Seperti itu. Lalu untuk change the look-nya sendiri, di sini saya menggunakan theme berwarna merah. Lalu untuk header-nya saya menggunakan standar. Dan theme background hurufnya saya menggunakan yang ketiga. Untuk logonya di sini random. Selanjutnya untuk navigation-nya di sini saya menggunakan cascading. Lalu untuk footer-nya di sini saya menggunakan extend dengan display name yang sama. Dan untuk background hurufnya yang ketiga. Untuk link-nya sendiri yang telah saya setting di sini saya letakkan di home dengan nama linknya yaitu referensi buku. Nah, jika diklik itu nanti akan muncul Google Scholar. Seperti ini. Kemudian untuk SharePoint yang terakhir yaitu Account Payable Sheet, di mana untuk SharePoint ini saya menggunakan template yang berjudul Crisis Management, kalau tidak salah. Itu template yang ada di pojok kiri sendiri. Di sini masih sedikit ada kendala sinyal. Nah, benar. Untuk nama template-nya Crisis Management yang berasal dari template Microsoft-nya. Kemudian untuk change the look-nya di sini saya untuk theme-nya sendiri itu menggunakan custom yang berasal dari gray atau abu-abu. Kemudian untuk header-nya saya menggunakan extend. Dan untuk theme background hurufnya saya menggunakan yang terakhir. Dan untuk image-nya saya random mengambil yang ada di galeri. Kemudian logonya ini juga random. Seperti itu. Kemudian untuk navigation-nya di sini saya menggunakan cascading. Lalu untuk footer-nya di sini saya menggunakan extend dengan display name yang sama. Dan background hurufnya yang paling bawah. Kemudian untuk link yang dimasukkan pada SharePoint ya Accountable Sheet ini saya letakkan di bagian News and Update yang diberi nama koran digital, di mana jika diklik nantinya akan muncul sebuah situs dari detik.com. Seperti itu. Nah, ini untuk tampilannya dari link yang dimasukkan pada SharePoint Account Payable Sheet. Seperti itu. Oke, saya kembalikan terlebih dahulu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat malam.